Assalamualaikum Ibu Marwah. Kenalan Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Ibu Marwah hari ini ngajar ya? Iya. Iya, rencananya di kelas berapa itu? Nanti mengajar di kelas 79. Khususnya kalau boleh tahu materinya apa nanti? Untuk materi yang akan diajarkan di kelas 79 nanti mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Iya. Kalau Ibu boleh tahu tujuan pembelajarannya apa itu? Untuk materi pencemaran lingkungan ini, tujuan pembelajarannya nanti peserta didik diharapkan mampu memahami apa saja dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemudian juga nanti peserta didik juga bisa memahami apa faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, serta peserta didik mampu menemukan ide-ide untuk mengatasi atau memberikan solusi mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Gitu. Ya. Kalau rencananya strategi yang mau diterapkan apa nanti? Nanti untuk materi ini di kelas 79 nanti peserta didik nanti berdiskusi dengan kelompok Ibu. Model pembelajarannya? Modelnya nanti discovery learning, peserta didik nanti menemukan sendiri terkait materi tersebut dan juga dikerjakan secara berkelompok. Kemudian malah dengan model discovery learning ini profil pelajar Pancasila yang mana yang rencananya akan dikembangkan dengan model pembelajaran? Nanti profil pelajar Pancasilanya yang dikembangkan ada dua nanti Bu, yang bergotong royong sama bernalar kritis. Bergotong royongnya nanti peserta didik kan nanti secara kelompok itu Bu, mereka berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, bergotong royong untuk mengerjakan LKPD dan lainnya nanti, serta bernalar kritis atau memiliki ide-ide untuk menyelesaikan materi tersebut. Jadi model yang mau digunakan nanti itu model discovery learning ya. Dengan model tersebut kira-kira profil pelajar Pancasila mana yang rencananya yang akan dikembangkan? Yang akan dikembangkan yang nantinya yang bergotong royong sama bernalar kritis Ibu. Peserta didik nanti aktif secara bersama-sama bergotong royong di kelompoknya masing-masing, serta bernalar kritis untuk menemukan ide-ide tentang pencemaran lingkungan sesuai dengan materi yang akan dipelajari nanti Bu. Selamat mengajar nanti ya, semoga anaknya bisa mengikuti dengan baik. Amin. Terima kasih ya Bu Marwah. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua kelas 79 ini? Sehat? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngecek kehadiran Anda semuanya dulu. Di kelas 79 ini siapa yang hadir, Nak? Berapa orang? Satu. Alat aja satu ya. Itu. Praksara juga kita udah pelajari, proses pembentukan bumi sudah kita pelajari juga. Nah, di situ kita lihat adanya interaksi manusia dengan manusia. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan alamnya. Nah, ternyata ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara interaksi manusia dengan lingkungan ini akibat yang tidak bertanggung jawab. Misalnya salah satunya ada yang ditanyakan ke kalian. Nah, coba jawab pertanyaannya ini. Apa yang terjadi yang suka sembarangan? Iya, terus? Nah, lingkungan yang
polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusakan pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Bagaimana pendapat kamu tentang video ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, Fadil? Apa tanggapan kamu dalam melihat video ini, Rere? Oke, salah satu kan kita udah lihat semua yang ditampilkan di video ini merupakan semua bentuk-bentuk dari pencemaran lingkungan. Salah satunya akibatnya kata Rere tadi membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian apa lagi? Membuang limbah ke sungai. Nah, pembuangan limbah ke sungai juga, sehingga menyebabkan terjadinya kalau membuang limbah ke sungai berarti pencemaran apa itu? Pencemaran air. Kemudian selain itu apa lagi yang kamu lihat di video ini tadi? Pencemaran udara yang disebabkan oleh salah satunya asap pabrik tadi yang kamu lihat kan. Nah, kira-kira menurut kamu semua ini bisa diatasi tidak? Bisa dicegah tidak? Bisa dikurangi tidak? Bisa kan? Nah, pasti ada beberapa caranya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu ingin meminta kalian berdiskusi secara kelompok. Yang ini kelompok 1, yang di sana nanti kelompok 2, berenam ya. Kursinya aja yang putar ke belakang nanti. Ini kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Nanti Ibu kasih bahan ajar beserta LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada soal-soal berkaitan dengan kasus-kasus pencemaran lingkungan yang ada.
2. Penyebab dan dampak pencemaran udara, emisi kendaraan, pembakaran bahan bakar fosil. 3. Penyebab dan dampak pencemaran air, limbah pabrik dan penggunaan pestisida. Penyebab dan dampak pencemaran tanah, pembuangan sampah sembarangan, penggunaan pupuk dan pestisida. 5. Jelaskan sumber-sumber pencemaran. A. Industri dan pabrik. B. Pertanian. C. Transportasi. D. Kegiatan rumah tangga. E. Pengembangan hutan. F. Pembangunan infrastruktur. Pertanyaan 1. Apa saja sumber pencemaran udara di Jakarta? Karena kombinasi emisi dan kendaraan bermotor. Dan semuanya yang di kelompok 4 ini memiliki kasus yang nomor berapa? 1. Nah, nomor 1. Nah, silakan bacakan dulu bagaimana kasus yang ada dalam bakas itu. Di udara di kota ini disebabkan oleh kombinasi emisi dan kendaraan bermotor, pabrik dan lokasi listrik atau udara. Beberapa hari setelah polusi udara mencapai kategori tidak sehat, kematian terjadi pada warga. Akibatnya semakin banyak kasus gangguan pernapasan seperti asma, ispa, infeksi saluran pencernaan. Yang keempat, pemerintah telah melakukan uji emisi kendaraan, namun belum ada terjadinya bekas dalam kualitas udara. Pertanyaan 1. Apa saja sumber pencemaran udara di Jakarta? Karena kombinasi emisi dan kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. 2. Bagaimana dampak pencemaran udara terhadap warga di Jakarta? Semakin banyak kasus gangguan pernapasan seperti asma dan ispa, infeksi saluran pernapasan akut. 3. Solusi apa yang bisa diusulkan untuk mengurangi pencemaran udara? Mengurangi kendaraan bermotor, menaiki kendaraan umum, menanam tanaman di kota, dan menanam tanaman menyaring udara, dan memasang filter udara dalam ruangan. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hasil diskusinya. Tolong semuanya perhatikan temannya tampil ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Mulai dari sana ada yang namanya Zaza, Cia, Rere, Afi, Ayla, dan Arini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasi untuk A yang dibacakan oleh Rere. Satu, jelaskan 3 jenis pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. 2. Jelaskan penyebab dan dampak pencemaran udara. Penyebabnya polusi udara. Akibatnya semakin banyak kasus gangguan pernapasan seperti asma dan ispa. 3. Jelaskan penyebab dan dampak pencemaran air. Penyebabnya limbah rumah tangga yang tidak diolah. Akibatnya kematian organisme air. 4. Jelaskan penyebab dan dampak pencemaran tanah. Penyebabnya penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Akibatnya kerusakan struktur tanah sehingga hilangnya kesuburan tanah.
memilih kasus 3. Kasus 3 ini adalah kasus 3. Sungai Citarum di Jawa Barat adalah salah satu sungai paling tercemar di dunia. Limbah industri termasuk limbah kimia dan logam berat dari pabrik tekstil dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Air sungai berubah warna menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat. Selain itu, banyak penduduk yang tinggal di sekitar sungai menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari yang berisiko bagi kesehatan mereka. Dari kasus 3 tersebut terdapat 3 pertanyaan. 1. Apa penyebab utama pencemaran air di Sungai Citarum? Jawabannya limbah industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. 2. Apa dampak pencemaran air terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar Sungai Citarum? Jawabannya, air sungai berubah warna menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat. 3. Solusi apa yang dapat diterapkan untuk membersihkan dan mengurangi pencemaran Sungai Citarum? Jawabannya, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dari semua presentasi yang kami sebutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Ataupun bisa memberi pendapat atau saran? Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Apakah ada solusi lain selain dari tidak membuang sampah sembarangan? Ada. Solusinya adalah olah limbah pabrik sebelum buang ke sungai. Apakah ada lagi? Sekian dari kami. Apabila ada salah kata menyimakkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Temannya udah tampil juga ke depan, semuanya udah berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Jadi untuk hari ini mari kita simpulkan pembelajaran kita mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 3. Apa aja tadi? Siapa yang bisa jawab? Oke guys, apa aja pencemaran lingkungan itu? Pencemaran tanah, pencemaran Oke. air, dan pencemaran udara. Oke, pencemaran air, pencemaran tanah dan udara. Kemudian apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, Aisyah, apa saja? Pembakaran, peluburan, pertambangan, dan penggalian Itu pencemaran apa? lingkungan. Nah, yang pertama dulu, dampak dari pencemaran air apa saja? Siapa yang bisa jawab? Faktor penyebab pencemaran air, ya Lutfi? Pembuangan limbah. Pembuangan limbah ke sungai. Kemudian apa lagi? Devon? Membuang sampah ke sungai. Oke, membuang sampah ke sungai. Lanjut, dampak dari pencemaran atau faktor pencemaran udara apa saja? Dampak dari Asap pabrik yang tidak diolah. Oke, asap pabrik yang tidak diolah. Selanjutnya yang terakhir, faktor penyebab dari pencemaran tanah. Ya, kubur sampah-sampah yang sulit terurai. Ya juga. Lanjut, apa lagi? Penggunaan pestisida secara Oke. berlebihan. Penggunaan pestisida secara berlebihan yang merusak struktur tanah sehingga menyebabkan tanah tersebut tidak subur lagi. Nah, itu ya untuk hari ini. Ibu mau bertanya, apa ada yang ingin bertanya lagi terkait materi kita hari ini? Tidak? Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ini ada menyiapkan kuis untuk Anda semuanya.
siap baca hamdalah. Ucapkan salam. Yang pembelajaran kemudian Assalamualaikum Bu Marwah. salam koreksi. Gimana kabar Bu Marwah hari ini? Iya. Alhamdulillah kita bersama. Bu Marwah kemarin kan Bu Marwah sudah Bu Esi lihat pas observasi kelas gitu. Kira-kira bagaimana menurut Bu Marwah kelas yang berlangsung? Selama pembelajaran ya tentunya seperti biasa, mungkin sebagai manusia ada kesalahan dan ada kekurangannya. Nah waktu itu pas pembelajaran yang sama Bu Besi, kebetulan ada kesalahan yang dilakukan sama saya sendiri, itu lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Saking mengetuk-ketuknya. Nah itu mungkin untuk kekurangannya, lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian waktu pembelajaran di kelas pada materi pencemaran lingkungan ini, yang dilihat pada siswa itu cukup lumayan aktif semuanya Bu, ikut bekerja sama. Kebetulan kan materi ini dilakukan secara berkelompok, metodenya secara berkelompok dan diskusi. Anak-anak aktif berdiskusi dan aktif memberikan feedback kepada yang tampil di depan. Iya, itu jam pembelajarannya Dia yang yang ketinggalan kemarin. saking semangatnya mau menyampaikan materi. Ya. Kemudian apa yang menurut Bu Marwah berjalan dengan sangat baik di kelas saat pembelajaran kemarin? Seperti yang disampaikan tadi, anak-anaknya aktif berdiskusi pada materi ini Bu. Lalu tampil juga aktif ya. Iya, tampilnya juga semangat semua anak-anaknya Bu. Kadang kan ada di kelas itu kelompok lain aja lah Bu, kayak gitu. Tetapi di kelas ini waktu itu bahkan sampai berebutan untuk tampil ke depan. Malah ada yang nggak bisa tampil ya. Ya karena terbatasan waktu, ya nggak bisa tampil. Terus bagaimana Bu Marwah dapat menggunakan apa yang berjalan dengan baik di kelas Bu Marwah berikutnya? Jadi, bagaimana apa yang berjalan dengan baik itu bagaimana menjadikan ulang ya. Semuanya apa yang dirasakan. Bagaimana kira-kira menurut Bu Marwah apa yang berjalan dengan baik kemarin itu di kelas Bu Marwah berikutnya bagaimana Bu Marwah berjalannya? Tidak lanjutnya. Di kelas lain selain kelas Bisa kelas ini juga, kelas lain juga bagaimana gitu. kalau misalnya dia kan Bu, kemarin yang ini kelasnya itu metodenya diskusi, yang kemarin ini kalau misalnya anak-anak mau aktif mau berdiskusi akan dilanjutkan lagi metode yang seperti itu. Tapi terkadang Bu ada beberapa kelas yang kalau mereka dibuat metodenya seperti itu kurang berjalan dengan baik Bu. Ada anak-anaknya nanti yang hanya 1-2 orang yang bekerja, yang lainnya tidak mau ikut seperti itu Bu. Hanya menggunakan teman yang mau aja ya. Jadi kadang walaupun ada dibutuhkan misalnya anak-anak agar bisa dia berkolaborasi, tergantung kelasnya nanti Bu. Misalnya waktu kelas ini nanti karena kalau dia hanya mengharapkan temannya
mungkin hanya itu dulu Ibu Marwah. Mudah-mudahan hal-hal baik yang dilakukan di pembelajaran kemarin bisa kita terapkan di kelas ini juga dan kelas-kelas lainnya Ibu Marwah. Terima kasih atas waktunya Ibu Marwah.